Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Sandi, advokat, pengacara, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Alternatif Penyelesaian Konflik. Kali ini kita berbicara tentang 4 pilar penegak hukum. Tapi sebelum kita beralih ke sana, ada satu hal yang harus kita bahas terlebih dahulu dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah yang dahulunya menerapkan sistem trias politika atau pembagian 3 kekuasaan kepada lembaga yudikatif, eksekutif, dan yudikatif, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Siapa itu legislatif? Legislatif itu terdiri daripada DPR, DPD, kemudian MPR. Dan mereka berfungsi merancang undang-undang, membuat undang-undang, kemudian berfungsi melakukan controlling terhadap eksekutif. Dan siapa itu eksekutif? Eksekutif itu adalah secara keseluruhan pegawai negeri sipil yang mengeksekusi seluruh anggaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bisa di PNS, di seluruh jajaran SKPD ataupun ruang lingkup pemerintahan di seluruh penjuru Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada yang dikenal dengan yudikatif. Siapa itu yudikatif? Yudikatif inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Yudikatif sejatinya itu dibagi menjadi 4, atau yudikatif itu berfungsi untuk menjalankan hukum daripada eksekutif dan legislatif. Jadi kalau tadi legislatif pembuat aturan, kemudian eksekutif itu menjalankan aturan, kemudian yudikatif memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan. Jadi 4 pilar penegak hukum itu termasuk yudikatif. Dan yang di dalam yudikatif itu terbagi menjadi 4 pilar penegakan hukum. Yaitu yang pertama adalah polisi. Polisi dasar hukumnya dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana. Dalam pasal 1 ketentuan umum poin pertama itu menyebutkan polisi sebagai penyidik, dan diperluas lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Dan yang kedua adalah jaksa. Dalam pasal yang sama pada poin 6A, jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan. Jadi polisi penyidikan, jaksa penuntutan, dan diperluas dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah pada pasal yang sama juga poin ke-8, 4 pilar penegak hukum yang ketiga adalah hakim, yang kemudian diperluas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir adalah pada pasal yang sama juga poin ke-13 adalah penasihat hukum, yang kemudian diperluas dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi inilah dia 4 pilar penegak hukum. Yang pertama polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Dan keempat pilar penegak hukum ini masing-masing memiliki wewenang dan tugas masing-masing. Jadi kepolisian tugasnya hanya melakukan penyidikan di tingkat kepolisian. Kemudian jaksa hanya melakukan penuntutan dan melengkapi berkas daripada kepolisian untuk didakwakan terhadap terdakwa pada persidangan di pengadilan. Kemudian hakim yaitu adalah melakukan eksekusi putusan terhadap vonis yang akan diterima oleh terdakwa. Dan yang terakhir adalah penasihat hukum,
itu adalah memberikan advice hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan segala hal yang berkaitan dengan hukum dalam ruang lingkup pembelaan, kemudian pendampingan, dan lain-lain sebagainya. Baik itu di kepolisian, di kejaksaan, dan juga di pengadilan. Jadi itulah dia 4 pilar penegak hukum yang harus kita ketahui bersama. Demikian hari ini 4 pilar penegak hukum itu memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya memiliki kekuatan hukum yang sama di mata hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.